Nah, aku mau sampaikan sedikit gimana caranya diskusi siang hari ini itu berjalan. Nah, ini rencana dari aku sendiri sih. Jadi aku pengennya nanti hari pertama untuk hari ini aku bakal ngejelasin ada 10 bagian lah intinya. Nanti dari yang pertama ini ketika udah selesai, nah itu bakal ada diskusi mungkin dari peserta acara ini pengen ada yang ditanya terkait nomor satu bisa ditanyakan. Kalau nggak ada nanti kita langsung lanjut ke selanjutnya. Begitu sampai nomor 10. Nah, hasil akhirnya itu kita bisa eh, read, bisa read, bisa membaca data, bisa membuat data, bisa ngedit data sama ngehapus data. Untuk hari pertama cukup itu aja, dan semua itu dilakukan menggunakan framework Laravel. Nah, pertama ini saya coba bahas framework itu apa sih dan Laravel itu apa gitu ya. Nah, coba kita cari. Jadi Laravel itu kita cari di Google ya, Laravel. Laravel itu adalah PHP framework gitu. Nah, PHP framework itu nggak cuma Laravel, ada banyak. Coba kita cari PHP framework. Nah, ini ada banyak, kita lihat dari gambar ini aja ya. Nah, ini ada macam-macamnya. Nah, kelihatan ya. Ini ada Laravel, ada YII, ada CodeIgniter, ada Zen, dan lain-lain. Yang saya tahu cuma tiga sih, Laravel, YII, sama CodeIgniter. Saya pernah coba Laravel sama CodeIgniter aja. Kalau yang lain itu belum pernah coba. Kalau Zen ini malah belum pernah dengar sama sekali. Kalau YII itu udah pernah dengar, cuma belum pernah coba. Nah, coba sebentar. Ke PHP. CodeIgniter. Semua. Nah, kita lihat. Nah, di setiap framework itu, wah dia lagi error websitenya Coordinator nih. Coba Laravel aja. Di setiap framework-framework ini itu punya dokumentasinya sendiri-sendiri. Nah, dari sini itu kita bisa jalanin apapun, kita bisa cari. Misalnya kita mau coba belajar tentang bikin login. Nah, ini kita bisa cari di sini. Login itu kan ada hubungannya dengan autentikasi gitu. Security untuk memberi akses. Nah, di sini kita bakal bisa belajar. Nah, starter kit-nya apa, terus gimana cara logout, gimana cara password, dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa semua dicari di Laravel. Misalnya apa lagi ya, create data, dan lain-lain itu semua bisa dicari di sini gitu. Nah, sebenarnya di coding editor pun sama, ada dokumentasinya sendiri gitu. Nah, intinya kayak gitu sih. Nah, itu kan untuk bahasa PHP. Sebenarnya framework ada bahasa lain lagi. Misalnya Python framework. Nah, Python framework ini apa nih? Ada website, kita lihat aja. Nah, di sini ada jelasin banyak, ada Django, ada Flash. Nah, ini semua bahasanya itu Python gitu. Nanti kalau C++ juga ada lagi, kalau Java juga ada lagi gitu. Banyak tergantung bahasanya sendiri-sendiri. Nah, ini framework ini buatan orang gitu untuk mempermudah gitu. Gitu sih untuk yang pertama tentang framework. Mungkin ada yang masih mau ditanyain tentang framework itu apa, gunanya apa. Nah, framework itu ya untuk mempermudah pembuatan aplikasi website sih. Framework itu ada banyak, kalau yang saya jelasin tadi itu untuk aplikasi website. Nanti ada juga aplikasi desktop, aplikasi mobile. Nah, kalau aplikasi desktop itu ya kayak Word ini kan berjalan di desktop gitu. Nggak pakai website. Nah, ini aplikasi desktop namanya. Nah, itu untuk yang pertama, pengenalan macam-macam framework. Kalau udah nggak ada yang ditanyain, kita bisa lanjut ke yang kedua. Mungkin bisa dilanjut aja kali ya, karena masih awal juga kayaknya belum ada yang bertanya. Oke, selanjutnya gimana cara install Laravelnya gitu. Nah, kita langsung aja ke uh, website Laravelnya, terus kita dokumentasi, terus cari installation. Nah, installation terus nah getting started on Windows. Nah, ini dia ada nyuruh pakai Docker dan lain-lain, tapi ini nggak mesti pakai ini gitu. Ada banyak cara untuk install Laravel ini. Nah, ini ada yang dari Linux. Nah, installation via komposer. Nah, kalau aku lebih milih pakai ini. Nah, sebelum ke Laravel itu kita harus punya bahasa PHP karena jelas banget tadi Laravel ini itu uh, framework dari bahasa pemrograman PHP. Jadi kita harus install PHP-nya dulu gitu. Nah, install PHP itu gimana? Enaknya kalau saya itu pakai SEM. Nah, SEM ini itu isinya, nah, ada bahasa pemrograman PHP. Jadi ketika kita install ini, kita bakal dapat PHP dan bermacam-macam lainnya. SEM itu banyak. Kalau nggak salah A-nya itu Apache, M-nya MySQL, P-nya PHP, P-nya lagi saya nggak tahu apa gitu. Nah, ini bisa di-download aja. Gampang sih downloadnya. Tinggal download terus install aja kayak install aplikasi biasa gitu. Nah, nanti setelah keinstall,
itu bakal bisa kita buka di sini misalnya some control panel, kita buka aja. Nah, ini bakal banyak tuh apa aja MySQL. Nah, ini kita dapat bonus MySQL-nya sih, jadi nggak perlu download dari luar lagi karena sekali download SAM ini kita dapat banyak, ada MySQL dan lain-lain. Ada PHP juga, tapi PHP nggak ada di sini sih, jadi otomatis nyala gitu. Kalau ini kan dinyalain satu-satu. Nah, cara ngeceknya gimana kalau kita udah berhasil download? Kita buka command prompt ya, terus kita klik PHP minfing, misalnya ini untuk ngecek versinya. Nah, kalau udah muncul, itu artinya kita udah ada PHP nih di komputer kita nih. Coba dicek masing-masing gitu ya. Kalau belum ada ya harus install SAM ini gitu. Itu untuk ngecek PHP-nya. Nah, setelah PHP, kita kan tadi mau install via Composer ya. Nah, Composer itu kita harus download manual sama kayak SAM tadi. Kita cari aja Composer. Nah, Composer ini gunanya apa sih? Nah, Composer ini manajer paket untuk pemrograman PHP. Jadi ketika kita pakai Composer ini, kita bisa dengan mudah install apa-apa yang berkaitan dengan PHP. Jadi dibantu gitulah, mudah. Mau install apa-apa yang berhubungan dengan PHP gampang, termasuk install Laravel. Nah, ini bisa download aja, terus ikutin cara installnya. Nanti kalau udah keinstall, itu kita bisa ngeceknya sama kayak PHP tadi, tinggal tulis aja Composer. Nah, kalau dia belum keinstall tuh dia bakal error. Nah, kalau dia udah muncul kayak gini, banyak info-infonya, terus ada tulisan ini, itu berarti dia udah berhasil, komposernya udah keinstal di komputer kita, gitu. Nah, setelah itu, komposer udah keinstal, PHP udah keinstal, kita bisa jalanin Laravelnya, pakai installation via komposer ini. Nah, kita tinggal ikutin aja nih perintah-perintahnya apa aja. Nah, contoh kita masuk ke folder yang mau kita buat dulu ya. Ini kan di C ya, di root gitu ya. Di folder C, saya pengennya buatnya di folder E misal. Kita masuk ke E. Nah, cara masuk itu pakai CD ya. CD, saya mau masuk ke ini, mau masuk ke folder ini, kita masuk enter. Nah, di sini saya mau buat folder Laravelnya. Baru kita jalanin ini. Kita copy paste aja dari sini. Ini ada di dokumentasinya ya. Ini cara installnya. Nah, kita paste. Nah, nama foldernya itu yang di ujung ini, example app ini. Nah, ini nama file Laravel kita. Mungkin bisa diganti dengan aplikasi yang mau kita buat. Kita namain aja semikolon app gitu ya. Nah, nanti dia bakal bekerja, komposernya itu bakal ngebikinin file Laravel kita. Dia otomatis keinstall Laravelnya. Ini bisa ditunggu, ada beberapa proses gitu ya. Aduh, lama nih. Ini juga butuh internet ya, karena dia ngedownload gitu. Jadi mungkin karena sambil Zoom, jadi rada lama. Bisa ditunggu dulu ya. Untuk teman-teman yang masih bingung ya terkait untuk instalasi awalnya, monggo kalau ingin tanyakan ke Nadir. Ya betul, monggo. Mas Fikri kalau bingung juga nggak apa-apa ditanya aja. Ya, Ya installnya kayak gini. Nah, ini udah selesai, dia udah berhenti lagi ya. Installernya udah berhenti. Nah, kita bisa lihat aja nih, dia masuk ke aplikasinya CD example app. Nah, kita juga masuk aja ke aplikasi kita yang udah buat tadi, namanya kan semikolon. Semikolon app ya tadi namanya. Nah, semikolon app kita masuk. Terus katanya adalah PHP Artisan Serve. Ya udah kita tulis aja. PHP Artisan Serve. Nah, dia bakal muncul starting Laravel Development Server. Nah, ini berarti kita udah ada server Laravelnya. Kita tinggal jalanin aja di website, di browser. Ini browser apa aja bisa ya. Tinggal ditulis aja 1270. Nah, ini udah muncul nih, ini Laravel. Gitu. Kalau udah muncul kayak gini, ini berarti instalasinya sudah berhasil. Ini nomor 2 udah selesai. Jadi yang dibutuhkan itu ada SAM sama Composer aja udah cukup. Nanti kita bisa install Laravel gitu. Itu untuk install Laravel sampai benar bisa jalan. Oke, aman ya untuk installer Laravelnya. Selanjutnya kita mau belajar tentang routing, view, sama bootstrap sekalian. Bootstrap singkat aja. Coba kita balik. Kita ke sini.
Kan ini udah jalan. Nah, kita coba otak-atik dalamnya. Kenapa dia bisa nampilin halaman kayak gini tuh gimana caranya? Nah, ini kita batalin dulu, kita CTRL-C. Dia nggak mau berhenti. Nah, udah berhenti. Kita bisa mulai otak-atik dengan cara kalau kita udah install VS Code gitu ya, Visual Studio Code, kita bisa langsung gini aja, code. Setelah kita ketik code terus enter, nah kita otomatis bakal ke Visual Studio Code-nya gitu. Ini bener nggak? Nah, ini dia baru. Kayaknya salah sih. Semikolon F code. Malah ngebuka folder yang lain. Nah, ini baru benar. Jadi ini kebuka aplikasi semikolonnya. Nah, Laravel itu isinya segini banyak. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah aplikasi ini Laravel atau bukan itu dari sini. Dia tuh bakal selalu kayak gini bentuknya setiap kita install. Isinya tuh filenya kayak gini. Ada app, ada bootstrap, dan lain-lain. Resources, dan lain-lain. Nah, kita bisa buka juga terminal itu dari sini. Jadi ini kita bisa close aja. Nah, di sini ada infonya nih. Untuk mana ya, toggle terminal ini kita bisa CTRL terus ini koma atas ini. Nah, nanti bakal kebuka nih di bawah terminal. Ini sama aja kayak CMD tadi gitu, sama. Nah, ini kita bisa jalanin lagi aplikasinya, PHP Active Sensor. Nah, terus ini kita bisa buka. Nah, isinya sama kayak tadi ya, Laravel gitu. Kita saya tutup dulu. Nah, terus gimana tampilan ini muncul gitu. Nah, itu ada di sini. Pertama-pertama kita lihat dari yang namanya roots, terus web. Nah, ini isi roots-nya. Nah, ketika dia berada di halaman slash kosong, nih kayak gini, ini namanya sama aja kayak gini ya, slash kosong gitu. Nah, itu bakal nampilin view welcome, view welcome. Nah, welcome itu di mana? Itu ada di resource, terus view, terus welcome. Nah, ini dia bakal nampilin di sini gitu. Coba saya ganti-ganti ya, apakah dia berpengaruh di sini gitu. Biasanya saya ngeceknya gitu sih untuk memastikan apakah benar halaman ini itu yang ditampilin di sini gitu. Nah, ini kita bisa cek aja. Misalnya Laravel ini, terus kita ganti tulisannya semikolon. Terus ini kita copy paste biar panjang deh, biar kelihatan. Terus kita refresh, muncul nggak? Nah, ini dia ternyata berpengaruhnya di sini. Nah, itu berarti benar. Dia bakal sampai ke halaman welcome blade ini. Coba kita lihat PHP. Nah, ketika dia ini, dia bakal ke halaman ini. Nah, kita coba bikin root baru ya. Kita bikin root baru, ini tinggal di copy paste aja. Terus ini kita taruh halaman lain. Misalnya, nah ini yang lain juga. Misalnya home. Home itu bakal halamannya ke home juga. Berarti kita harus bikin home nih. Coba kita akses home ya. Akses home. Home. Nah, ini dia bakal nggak ada view home not found. View home nggak ada. Ya, view home tuh nggak ditemukan. Soalnya di sini baru ada welcome aja. Kalau ini kita ganti welcome, nah ini bisa. Nah, karena isinya bakal manggil yang ini gitu. Manggil yang sama seperti yang atas. Atau kita coba yang lain. Misalnya home yang belum ada tuh home Nadir misalnya. Nah, ini dia bakal not found gitu. Karena nggak ada di sini, nggak ada didefinisikan gitu. Home Nadir itu. Gitu. Nah, ini kita coba buat baru ya. Home. Terus ini kita buat file baru home.blade.php. Nah, saya belum ngasih tahu. Jadi setiap di view itu namanya ada blade. Blade ini jadi kita bisa melakukan perhitungan PHP itu di blade ini. Gitu. Nanti akan saya jelaskan di subbab selanjutnya ya. Jadi blade itu adalah tampilan dari Laravel gitu yang mempermudah untuk pengambilan data dan lain-lain. Nah, ini saya coba buat file PHP sederhana. File PHP, file HTML sederhana. Ini home, terus ini selamat datang gitu ya. Oke, coba kita akses ya home-nya ya. Nah, ini bakal dapat home selamat datang. Oke, nah ini saya mau kasih penjelasan, tadi ada tambahan bootstrap ya, sedikit bootstrap. Bootstrap kita pakainya, kita bisa cari dulu di Google. Untuk tampilan sederhana aja, nggak usah bagus-bagus lah, karena butuh waktu lama nanti. Kita ke dokumentasi, nah ini quick start, bundle, nah kita pakai starter template aja nih yang udah ada. Starter template tinggal di copy,
di paste ke blade-nya tadi ini. Nah, ini udah ada nih. Kita ganti judulnya home. Welcome to home. Welcome aja lah. Welcome. Lanjut. Nah, gitu. Terus kita coba akses lagi home-nya kita. Aduh, hapus lagi. Kita coba lagi akses home-nya. Nah, dia bakal kayak gini, welcome home. Nah, kita coba buat cari di Bootstrap yang namanya navbar. Kita mau buat navbar ya. Karena biasanya di website-website itu ada navbar ya. Kita buat navbar. Kita cari yang mau cocok yang apa. Yang sederhana aja lah, nggak usah ada search-search-nya ya. Nah, kayak gini aja. Kita tinggal copy terus masukin ke sini paling atas. Nah, biasain kalau nulis code itu harus rapi biar kita tahu tutup sama bukanya. Jadi gini nih, misalnya gini. Nah, ini div-nya ini kan harusnya sama atas ini. Nah, ini berarti nav-nya kurang mundur. Wah, ini repot nih. Jadi dia kelihatan gitu. Ini nutup mana, ini nutup mana gitu. Nah, nav ini bakal nutup ini, div ini nutup yang paling atas. Terus UL ini nutup ini dan sebagainya gitu ya. Ini harusnya dikasih jarak lagi gitu. Nah, ini kalau udah kita coba lihat hasilnya. Ini kita copy paste aja ya. Nah, ini udah muncul navbarnya. Atau kita bisa taruh dia di dalam kontainer. Div. Nah, ini kita keluarin. Masukin aja deh, open aja deh. Kontainer. Sini kita kasih jarak lagi. Oke. Div container. Kenapa ini? Nah, kita udah masuk dalam kontainer, nah dia bakal jadi agak ke tengah gitu. Kenapa? Jadi kontainer itu membatasi halaman website ya. Jadi ini ke kotak ini sampai bawah gitu. Nah, ini ada 12 petak gitu ya. Nanti kita belajar lebih lanjut deh. Untuk sekarang kayak gini dulu aja. Ini kita udah bisa belajar routing view. Jadi kita udah bisa ngarahin dari sini itu bakal ke ngarah ke view sini. Ini kita bisa buat banyak ya. Ini kita bisa pindah-pindah halaman. Coba kita pasang di welcome ini, misalnya di atas gitu. Kita buat H2, terus kita buat tag A. Nah, kalau pakai Visual Studio Code pakai tab 9 itu enak, nanti bisa kita ketik A gini aja terus enter, nanti bakal langsung muncul satu paket gini, tinggal diisi-isi aja. Nah, contoh ini kita mau ke home, terus kita isi tulisannya pindah ke home. Nah, coba kita ke halaman awal. Nah, ini udah gini nih, walaupun berantakan ya, cuma belajar buat pindahnya aja. Ketika kita klik, nah dia bakal ngarah ke home. Kita tinggal tambahin di sini home. Kalau ininya lain lagi, misalnya ini Nadir, itu dia bakal ngarah ke Nadir. Nah, tapi Nadir ini masih belum ada, kita belum buat gitu ya. Jadi ini kita ubah lagi aja ke home. Gitu. Ketika ini kita pindah ke sini, dia bakal ke sini. Oke. Itu untuk yang pertama tentang routing, view, sama bootstrap. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya terkait ini atau kita langsung lanjut? Bentar Mas, izin bertanya Mas. Siap. Tadi terkait instalasi kan belum sempat menginstal. Kalau yang Ravelry kan baru banget buat saya. Dan ini tadi pas waktu install Composer disuruh ini Mas, milih command line PHP-nya. Itu kita arahkan di file yang mana Mas? Oh, errornya ada tulisan errornya gimana sih Pak? Mungkin Oh, jadi bisa pas ya mungkin saya share screen aja. ya share screen aja. Ini saya stop dulu ya. Ya. Jadi Oh, itu komposernya ya. Nah, ya, ini milih filenya yang di mana Mas? sebelumnya udah install PHP-nya? Yang sampai P tadi udah? PHP udah. Hmm. Sebentar, saya coba cari juga ya. Lupa soalnya udah lama. Oke. Seharusnya itu ada di ini sih, di dokumentasinya itu ada. Coba ke browser terus dokumentasi, terus cari. Hmm,
Sebentar. Saya juga lupa, udah lama soalnya. Ya, ya. Hmm, sebentar. Kalau di next aja itu bisa nggak? Choose the command line PHP you want to use. Disuruh milih Oh, file PHP-nya. Iya. Oh ya, coba dicari aja. Ini coba browse. Ya. Terus tadi download SAM-nya di mana ya? Di C apa di mana? Iya di C. Tadi langsung tak next next ya. Jadi sampingnya. Bentar, saya coba bantu cari. C, SAM biasanya langsung ada sih, atau di E coba. Biasanya install kalau next itu ada di C, terus di luar langsung ada. Berarti diarahin ke file SAM X-nya. .x-nya. lphp.x-nya. Oh, file Bentar, PHP. saya Oh ya, saya. coba cari. Ya, sebentar. SAM PHP. Nah, ini saya nemu nih. Coba saya share screen ya. Nah, ini kalau file saya tuh di sini ada. Oh, yang file itu. Oke, oke. Nah, ini php.x nih. Harusnya bisa sih diarahin ke sini. Nah, kalau saya tuh misalnya di terus SAM, terus PHP cari PHP. Nah, terus cari php.x-nya mana. Nah, ini kalau saya. Tuh. Oke, oke, Mas. Saya coba dulu nanti. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanya. Ya. Teman-teman nggak perlu takut ya kalau mas nantinya apa namanya kecepatan atau apa. Ntar ini record Zoom-nya bakal kita upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat lagi dokumentasinya ngapain saja untuk kelas yang hari ini. Ya, kalau menurut saya ya mending installnya nanti aja gitu. Mungkin perhatiin dulu aja karena takutnya ada yang kelewat gitu. Nah, pas nanti dijelasin apa namanya? Untuk install itu sebenarnya apapun errornya kita bisa cari sih. Misalnya tadi kayak masnya bingung untuk nyari pathnya di mana. Tulis aja di Google, where is the PHP X file to download Composer, install gitu aja cari. Nanti pasti ada sih. Nah, ini dia langsung kasih tahu di sini kalau punya saya. Nah, internal installing Composer. Nah, ini dia kalau errornya apa sih? Ini dia errornya apa, terus betulnya apa. Nah, kita cari-cari aja terus di Google sampai gimana caranya installnya gitu.